tahapan pertama dalam penyuntingan makalah, ada kesalahan dalam pemakaian spasi. Nah, pada contoh di makalah kami, pada kata individu-individu, yaitu kata pengulangan, di sana diberikan tanda strip dan spasi. Padahal seharusnya seperti ini, yaitu pada kata pengulangan individu-individu hanya diberikan tanda strip tanpa spasi. Kesalahan penggunaan tanda baca terdapat pada penggunaan tanda baca koma di sini. Seharusnya tanda koma di sini dihilangkan saja karena sebelum konjungsi karena itu tidak perlu menggunakan tanda koma. Di sini juga terdapat kesalahan penggunaan tanda koma. Seharusnya tanda koma di sini dihilangkan saja atau bisa diganti dengan konjungsi dan. Kesalahan penggunaan huruf kapital terdapat pada bagian penulisan singkatan dari Subhanahu wa Ta'ala, SWT. Di sini terdapat kekeliruan karena penulisannya itu dengan huruf kapital semua, kemudian diakhiri dengan tanda koma. Menurut ejaan yang dibenarkan, penulisan SWT yang benar itu adalah huruf S ditulis dengan kapital, huruf W dan T ditulis dengan huruf kecil, kemudian diakhiri dengan titik, sehingga yang benar adalah seperti ini. Kesalahan selanjutnya dari makalah ini adalah adanya penggunaan kata yang tidak baku. Seperti contohnya adalah kata daripada. Pada makalah ini, daripada ditulis terpisah. Padahal, kata daripada merupakan kata majemuk yang memiliki makna yang sudah padu. Artinya, dari dan pada itu tidak dibatasi spasi dan ditulis serangkai. Selanjutnya adalah kata seringkali. Seringkali merupakan kata majemuk yang ditulis terpisah. Pada makalah ini, seringkali ditulis serangkai. Artinya, ini tidak baku dan perlu diganti dengan kata seringkali di mana dipisahkan dengan spasi. Beberapa contoh kesalahan diksi yang terdapat dalam makalah ini adalah penggunaan kata minoritas seringkali di kalimat kedua pada paragraf ini kurang tepat karena kata tersebut sudah ada di kalimat pertama sehingga membuat paragraf menjadi tidak efektif. Perbaikan untuk kesalahan penggunaan diksi ini adalah sebagai berikut. Nah, contoh selanjutnya adalah kata lebih banyak yang kurang tepat digunakan dalam kalimat ini. Kemudian, untuk perbaikan dari kesalahan penggunaan diksi ini adalah sebagai berikut. Dalam makalah tentunya banyak ditemukan kesalahan penulisan. Salah satunya yaitu penggunaan kalimat yang tidak efektif. Contoh, mayoritas, minoritas, dan konformitas adalah merupakan konsep interaksi sosial yang berkaitan erat dengan pengaruh sosial manusia dalam masyarakat. Nah, di sini ada beberapa pemborosan kata, yaitu kata merupakan, kata erat, dan kata dalam. Jadi, kalimat efektif yang sebenarnya adalah mayoritas, minoritas, dan konformitas adalah konsep interaksi sosial yang berkaitan dengan pengaruh sosial manusia di masyarakat. Kesalahan selanjutnya dalam sebuah kalimat adalah ketidaktepatan dalam menggunakan konjungsi. Misalnya dalam makalah ini, konformitas tidak hanya menjadikan mayoritas lebih mendominasi dan unggul dibanding minoritas, akan tetapi kelompok minoritas juga bisa mendominasi konformitas kelompok. Dalam penggunaan akan tetapi, itu seharusnya digunakan pada awal kalimat. Oleh karena itu, dalam kalimat ini sebaiknya digunakan tetapi, bukan akan tetapi. Jadi, jangan sampai salah lagi ya. Dalam penyuntingan makalah pada tahapan keempat, yaitu penyuntingan kalimat, di sana ada kesalahan tentang penggunaan kata tidak efektif. Dalam makalah yang kami sunting, terdapat penggunaan kata tidak efektif, seperti contoh yang di atas adalah penggunaan kata menurut. Berdasarkan EYD atau ejaan yang disempurnakan, kata menurut adalah kata yang tidak efektif. Dan seperti contoh di atas, saya mengganti kata menurut
menjadi berdasarkan. Baik, kita masuk pada kesalahan penulisan makalah berikutnya, yaitu terdapat kata penanya dalam kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Seperti di bawah ini, konformitas adalah fenomena di mana individu mengikuti norma-norma dan aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Pada kalimat tersebut, yang merupakan kalimat deklaratif, terdapat kata penanya di mana. Kita bisa memperbaikinya dengan cara mengganti kata di mana menjadi ketika, seperti di bawah ini. Konformitas adalah fenomena ketika individu mengikuti norma dan aturan yang ada dalam masyarakat. Demikian dari saya, terima kasih. Kesalahan penulisan makalah yang selanjutnya yaitu adanya satu paragraf yang tidak memiliki gagasan utama. Kesalahan tersebut terdapat pada bagian latar belakang makalah sebelum diperbaiki. Pada paragraf kedua ini, dapat kita lihat ketidakjelasan gagasan yang ingin disampaikan. Apakah paragraf ini ingin menjelaskan tentang kelompok sosial, atau ingin menjelaskan tentang sifat dan penjelasan lebih lanjut mengenai kelompok sosial, seperti mayoritas, minoritas, dan konformitas. Dari yang saya pahami, paragraf di latar belakang tersebut mungkin seharusnya menjadi penghubung dari penjelasan mengenai psikologi sosial di paragraf pertama dan penjelasan mengenai psikologi kelompok, mayoritas, minoritas, dan konformitas di paragraf ketiga. Tetapi, paragraf tersebut malah disusun dengan informasi yang kurang memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, sehingga tidak ada gagasan utama yang bisa diambil. Oleh karena itu, paragraf ini saya buang. Dengan beberapa perbaikan dan penyesuaian, paragraf utama saya susun kembali atas gagasan utama mengenai psikologi sosial. Lalu, paragraf yang sebelumnya menjadi paragraf ketiga, kini memiliki gagasan utama mengenai psikologi kelompok, mayoritas, minoritas, dan konformitas. Mungkin itu penyuntingan dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, penyuntingan makalah pada tahap kelima, yaitu satu paragraf minimal terdiri dari dua kalimat yang berperan sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf adalah kalimat utama dan penjelas. Kalimat utama dan penjelas harus ada di dalam sebuah paragraf agar sebuah paragraf dapat dikatakan sebagai paragraf yang baik. Kalimat utama dalam paragraf akan menjelaskan inti permasalahan secara umum. Selain kalimat utama, tentu pada suatu paragraf membutuhkan kalimat penjelas yang dapat menjelaskan secara lebih rinci agar suatu paragraf dapat dibaca sebagai paragraf yang utuh. Kalimat penjelas memudahkan pembaca untuk memahami isi bacaan atau teks, karena memuat penjelasan yang lebih lengkap mengenai suatu hal. Pada makalah yang sudah kami perbaiki, dapat dilihat di samping bahwa terdapat contoh paragraf yang memiliki kalimat utama dan kalimat penjelas. Kalimat yang ditandai dengan warna kuning merupakan kalimat utama, sedangkan kalimat yang tidak berwarna merupakan kalimat penjelasnya. Baiklah, memasuki kesalahan penulisan makalah berikutnya ialah ketidaktepatan pada penulisan bagian daftar isi. Seperti yang dapat kita lihat di atas bahwa bagian pendahuluan berada pada nomor halaman kedua, yang mana seharusnya bagian pendahuluan tersebut berada pada nomor halaman ke-1, kemudian dilanjutkan dengan bagian dan nomor halaman berikutnya seperti ini. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu pada penggunaan kata daftar pustaka, yang mana seharusnya dituliskan dengan kata daftar rujukan dikarenakan isi dari makalah ini cenderung lebih merujuk pada rujukan-rujukan para ahli. Dan yang terakhir juga adalah adanya ketidakteraturan peletakan sumber daftar rujukan yang tidak sesuai dengan huruf abjad. Namun hal tersebut juga telah diperbaiki dan telah menyesuaikan dengan peletakan daftar rujukan yang berdasarkan huruf abjad.